Ya, kita lanjutkan ya untuk kuliah kedua ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas ya apa sih sebenarnya bedanya microprosesor ya dengan microcontroller ya. Jadi kita sudah tahu kalau microprosesor itu dia dipisahkan ya antara bagian microprosesornya dengan memori bagian luarnya ya. Jadi bagian luarnya ada memori dan ada input output ya dan sebagainya ya. Nah, di dalam microprosesor sendiri itu cuma ada 3 bagian ya. Jadi bagian ALU-nya, arithmetic logic unit-nya, ada register dan ada kontrolnya. Oke. Tapi untuk sistem komplitnya, sistem microprosesor, ya, jadi ini singkatan microprosesor ya, micro P gitu ya. Microprosesor. Itu sistem lengkapnya tentunya kita perlu 2 bagian penting. Ya. Bagian yang pertama itu kita dinamakan hardware ya. Jadi hardware ini terdiri dari komponen diskrit ya. Jadi microprosesornya sendiri yaitu yang tadi ya ALU, register dan kontrol ya. Ada memori dan ada sistem input output. Oke. Nah, dia juga nanti kita akan lihat dia ada sistem bus namanya. Sistem bus. Sistem bus ini ada 2 ya. Dia untuk mengirim data satu dan mengirim alamat. Oke, jadi umpamanya kita ingin mengakses sebuah memori ya. Jadi kita perlu 2 hal. Yang satu alamatnya, alamat memori itu ya. Sampai kita tahu alamatnya nanti memori itu akan kita bisa kirim datanya, isinya, isi memori itu sendiri. Oke, jadi perlu 2 ya, address dan data itu sendiri. Oke. Dan software ya. Jadi komponen yang kedua yang penting itu adalah software. Software itu adalah program yang mengendalikan seluruh sistem ya, yang mengecek, mengontrol seluruh sistem ya. Itu softwarenya. Oke. Terus seperti yang saya bilang tadi, microprosesor atau MPU ya. MPU itu microprocessing unit ya. Itu berkomunikasi dengan memori atau sistem input output luar kita dengan namanya sistem bus. Oke, jadi sistem bus ini nanti akan ada 2 yang penting ya, address bus, data bus, dan ada tambahan lagi satu namanya control. Oke, ya address bus itu dia unidirectional namanya, yaitu satu arah ya. Jadi ini hanya untuk kita memberi kita kirim alamatnya ke memori ya, sehingga nanti memori akan menentukan bagian mana memori yang akan kita tuju. Oke. Setelah itu nanti dengan kontrol kita akan pindah, pokoknya kita ngirim datanya ya, nanti kita akan diubah kontrolnya. Setelah kita ketemu ke memori, nanti kita akan set busnya itu nanti akan berisi data. Jadi data itu akan diperoleh dari memori ya. Jadi memori itu akan mengeluarkan data itu melalui bus yang sama ya. Cuma sekarang busnya itu berisi data. Oke, jadi ini ada sistem busnya kita. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya kalau kita gambar ya. Jadi sistem busnya ini sebenarnya jadi satu ya. Jadi satu. Cuma ini 2 arah ya, 2 arah. Ini mungkin gambarnya bisa ke sini. Ini 2 arahnya ya. Jadi kita ini punya memori di luar ya. Ingat ya, yang MPU atau microprosesor kita cuma punya 3 bagian ya, ALU, register, dan kontrol. Ya, ini kontrolnya. Oke. Jadi kalau kita mau mengakses sebuah ROM atau read only memory atau ROM ya. Nah, sekarang microprosesor kita akan mengirim addressnya ke ROM ini. Oke. Nanti kontrolnya akan ngeset read. Oke, karena ROM tidak bisa kita write ya. Setelah kita read, nanti ROM ini akan ngirim data melalui data bus ya. Ini bus yang sama ya. Cuma dia berubah fungsi. Sekarang datanya dikirim balik lagi ke microprosesor kita. Oke. Demikian juga dengan kalau kita mengakses umpamanya read write memory ya. Kalau kita mengakses read write memory, terus addressnya pertama tentunya kita hasilkan ya.
sehingga nanti memori kita mengakses memori yang tempat memori yang ditujukan. Nanti umpamanya kita pengen nge-write, nanti kontrolnya di sini akan dikirim ke memori ini ya. Kita meng-write berarti datanya kita masuk ke sini. Oke. Jadi ini datanya ini dua arah nih. Data bus. Oke. Jadi bisa keluar, bisa masuk ke MPU. Ya. Demikian juga dengan sistem input output ya, sama. Dia memiliki address juga ya. Dan kita bisa read dan write juga. Ya. Contohnya yang read itu semuanya keyboard ya. Contohnya yang write umpamanya layar. Seperti itu ya. Atau LED ya. Oke. Jadi saya rasa jelas ya, kira-kira seperti itu sistem mikroprosesor ya. Nah, nanti ROM ini ya nanti akan membutuhkan chip sendiri ya untuk mengubah address bus dan seterusnya ya. Oke, nanti itu akan kita bahas lebih detail selanjutnya ya di kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, untuk mikroprosesor 8086 atau 8088 ya. Jadi arsitekturnya itu adalah ya, satu tentunya kita tahu dia adalah 16 bit ya. 16 bit mikroprosesor itu artinya ALU-nya mampu memproses data 16 bit. Oke. Jadi itu artinya ya. Oke. Nah, sistem arsitektur mikroprosesor ini memiliki dua parallel processing ya. Jadi dia ada dua sistem ya yang berjalan secara independen sendiri-sendiri. Ya. Yang pertama itu namanya Bus Interface Unit atau BIU. Ya, singkatannya. Yang kedua namanya Execution Unit. Oke. Nah, jadi Bus Interface Unit ini adalah nanti akan memproses interaksi mikroprosesor kita dengan dunia luar. Ya. Jadi ini nanti akan mengambil data dari apa namanya? Dari dunia luar, dari memori dan sebagainya. Oke. Dari input, output, memori dan sebagainya ya. Sedangkan Execution Unit ini adalah menjalankan operasinya. Oke, pokoknya di instruksinya nanti ada disuruh menghitung ditambahin ya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh execution unit. Oke. Nah, jadi karena mereka bekerja secara terpisah ya, jadi sistemnya bisa bekerja dengan cepat. Ya. Jadi saya ulangi. Jadi dia memiliki dua komponen utama ya. Sistem utama yaitu yang pertama namanya Bus Interface Unit, yang berhubungan dengan dunia luar ya, dan execution unit ya. Ini yang menjalankan perhitungannya yang di dalam. Oke. Nanti kita akan bahas juga mode operasinya ada dua juga. Ya. Untuk yang 8086, 8088 ada namanya mode minimum. Mode minimum itu artinya dia bekerja sendiri. Ya. Ada yang namanya mode maksimum. Ini artinya dia bisa digabung untuk bekerja dengan prosesor yang lain. Ya, nanti sistemnya ada yang namanya sistem master dan slave dan sebagainya ya. Nah, itu nanti kita akan bahas kalau setelah pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, dia memiliki 40 pin ya. 40 pin chipnya itu ada 40 pin, ada outputnya itu 40 ya. Dia membutuhkan 5 volt tegangan. Oke. Dia bekerja dengan 5 MHz frekuensi. Oke, jadi ini speknya ya. Terus dia bisa mengadres atau memori ya, eksternal memori sebesar 1 megabyte ya. 1 megabyte itu artinya sekitar 1 jutaan byte ya. Dia memiliki 16 bit datanya itu 16 bit ya. Sedangkan addressnya ini 20 bit. Oke, 20 bit address bus namanya ya. Nah, jadi 20 bit ini yang membuat dia bisa mengakses sebanyak 1 megabyte. 1 megabyte. Ya. Jadi kalau kamu lihat 20 bit ini, kalau kita punya data 20 bit itu artinya kita bisa punya data sebanyak sekitar 1 juta alamat ya, 1 juta alamat. Nanti kita akan lihat lagi lebih detail.
Dan terakhir dia memiliki 14 ya register ya. Dan setiap register ini ukurannya 16 bit. Oke. Jadi ingat ini ukurannya 16 bit register ya. Nah, 13 register itu dipakai 16 bit full ya. 13 register dan ada satu register di mana 9 bitnya dipakai sedangkan sisanya di set sebagai 0 ya. Jadi totalnya ada 14 register. Oke. Register ini memiliki 16 bit ya, itu ingat ya. Nah, untuk secara diagram kita bisa lihat dia seperti ini ya. Jadi seperti tadi saya bilang, dia terdiri dari dua unit yang paling penting ya. Terdiri dari dua unit namanya bus interface unit dan execution unit. Oke. Jadi bus interface unit ini berkomunikasi dengan dunia luar. Oke. Jadi dia mengambil data dari memori, mengambil data dari input output ya. Terus diproses, terus dia memberikan instruksi ke execution unit. Jadi execution unit ini hanya bekerja di dalam. Dia tidak ada hubungannya ke dunia luar ya. Oke, bus interface unit ini adalah unit yang berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi tugasnya adalah dia mengambil instruksi ya. Umpamanya programnya apa, disuruh ngapain ya? Disuruh memindahkan data. Dia mengambil instruksi dari memori, dia membaca, menulis data ke memori dan ke input output. Oke. Jadi makanya namanya interface unit, bus interface unit ya. Nah, untuk menjalankan fungsinya, bus interface unit itu memiliki 5 komponen penting ya. 5 komponen penting yang namanya segment register, instruction pointer, yang nanti kita akan lihat itu ya, apa itu maksudnya ya. Dia juga punya namanya address generation adder. Ya, jadi kadang kalau kita mengakses memori ya, nanti ada komennya yang memerlukan nanti data yang kita taruh itu nanti harus ditambahin sama dia ya. Jadi harus ada namanya address generation adder untuk menghasilkan 20 bit address 20 bit ya. Dia memiliki namanya bus control logic ya. Ini untuk menentukan ya bus hubungannya ke bus nanti ya. Terus ada yang namanya instruction queue ya. Jadi ini adalah barisan softwarenya ya. Jadi yang isi instruction. Oke. Jadi dia memiliki 5 bagian penting ini ya untuk menjalankan fungsinya. Nah, sistem busnya sendiri itu terdiri dari seperti saya bilang tadi ada 16 bit data, ini datanya ya. 16 bit data dan 20 bit address. Jadi addressnya itu ada 20 bit lebih banyak ya. Sedangkan datanya itu cuma 16 bit. Ini dilakukan pada bus yang sama. Oke. Jadi mohon perhatian, itu untuk bisa membedakan ya. Kalau data bus itu besarnya 16 bit, sedangkan address bus itu besarnya 20 bit ya. Sehingga nanti kalau kamu cek, kalau kamu hitung 20 bit itu bisa menghasilkan 1 megabyte ya. Jadi ini total kapasitas memori yang bisa diakses sama microprocessor kita. Oke, jadi itu adalah bus interface unit ya. Sedangkan execution unit ya juga terdiri dari beberapa bagian penting. Nah, untuk unit eksekusi atau execution unit atau disingkat EU ya. Ini dia mempunyai 2 fungsi saja ya. Satu, mendecoding instruksi. Jadi instruksinya itu nanti ngapain ya? Jadi ini tugasnya dari execution unit ya. Jadi nanti komennya itu nanti ada artinya masing-masing ya. Tentunya komennya ini dalam bentuk binary. Oke. Dan kedua, untuk mengeksekusi dari instruksi itu ya. Umpamanya dia disuruh memindahkan data dari register ke memori. Ya, jadi ini yang dilakukan sama dia. Oke. Jadi untuk melakukan tugasnya ini dia memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama namanya arithmetic logic unit ya, yang itu ada penambahan dan sebagainya ya. Itu ada flag. Flag ini untuk status, kontrol ya. Pokoknya kalau kita
suruh dia apa namanya, nanti ada apakah datanya apa namanya, bilangannya positif atau negatif, seperti itu contohnya ya. Dia memiliki register, ada dua ya, general register dan operand register. Oke. Jadi secara ini secara ringkas ya. Tapi yang sebenarnya yang dilakukan oleh execution unit adalah ini ya. Jadi dia satu mengakses instruksi dari instruction queue. Oke, jadi ada instruction queue. Instruksinya masuk, dia mengaksesnya ya. Pertama tentunya, kedua mengakses instruksi dari instruction queue, juga bisa dari data ya. Mengakses data dari general register atau memori. Oke, kadang-kadang instruksi, kadang-kadang mengakses data. Tergantung ya. Terus mendekode instruksinya itu ya. Jadi setiap bit dari instruksinya itu ada artinya sendiri ya. Terus menghasilkan data address, umpamanya dia disuruh mengakses memori tertentu, dia jadi harus dihasilkan ya. Tentunya kalau dia perlu memakai address generation adder ya, itu bisa dipakai juga ya. Terus mentransfer data ke bus interface unit ya, untuk meminta read or write memori umpamanya. Ya, tergantung instruksinya ya. Ya, tentunya mengeksekusi instruksi. Ya, pokoknya disuruh seperti tadi mengubah data di memori umpamanya ya. Jadi itu yang dieksekusi oleh sistem ini ya, unit ini, execution unit. Jadi secara diagram kita bisa lihat, jadi ini namanya bus interface unit ya. Bus interface unit itu terdiri dari segmen register, address generation, dan bus control, instruction queue. Jadi di sini ada instruction queue ya. Jadi ini tugasnya adalah berinteraksi dengan output, dengan apa namanya, dengan dunia luar, ya. Jadi sistem bus ini ya. Oke. Nah, tugasnya dia umpamanya membaca ke memori ya, atau mengakses memori. Jadi ini adalah tugas dari unit ini ya. Tetapi instruction, ini ada instruction queue-nya di sini ya. Instruction queue-nya ini akan dikirimkan ke execution unit ya. Jadi ingat, ini bekerja secara paralel ya. Ini bekerja sendiri, ini bekerja sendiri. Jadi kalau ada instruksi masuk, dia kerjakan. Terus ini ditunggu instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya pokoknya ngapain ya, disuruh diakses di memori, dia sudah lakukan sendiri ya. Selesai dia melakukan apa namanya, instruction-nya, nanti dia ngambil instruction berikutnya. Oke. Jadi di LU dia mengakses dengan beberapa register ini dipakai ya. Ada general register dan operandnya. Oke. Dan tentunya dia juga nanti mengisi flag statusnya di sini ya. Apa yang sudah dilakukan. Pokoknya disuruh nanti ada nge-read atau nge-write ya, seperti itu. Oke. Jadi nanti outputnya dikirimkan balik lagi ke bus ya. Nanti dia interaksinya dengan BIU kembali lagi sini. Oke. Walaupun masih abstrak, nanti kalian akan pelan-pelan mengerti ya, kira-kira apa sih yang terjadi ya. Nah, sekarang diterima aja dulu ya. Nah sekarang kita akan membahas yang namanya software model ya. Jadi software model dari mikroprosesor ini ya. Jadi kita bisa bagi registernya, ini register yang berapa tadi? 14 ya. Jadi ini ada 1, ini ada 4, ini ada 4, ada 4 ya. Jadi ini total ada 13 tambah sini 14 ya. Jadi ada 14 register ya. Nah, masing-masing register ini terdiri dari 16 bit. Ya. Jadi di sini kalau kita gambar, ini ada 16 bit di dalamnya. Oke. Jadi yang ini namanya segmen register ya. Segmen register ini namanya yang general purpose register ya. Jadi ini bisa dipakai untuk tujuan berbagai macam tujuan ya. General purpose register namanya ya. Yang ini namanya instruction pointer.
Oke, jadi nanti ini akan kita pakai untuk menentukan di mana posisi apa yang terakhir yang dilakukan oleh apa yang akan dilakukan oleh mikroprosesor ya. Jadi ini ngambil instruksinya atau softwarenya ya, apa yang disuruh sama dia. Ya, mengambil code-nya ya, mengambil code-nya. Jadi di mana ditaruh code-nya. Jadi ini instruction pointer namanya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Nah, ini instruction pointer. Segmen register ini terdiri dari 4 ya. Ada namanya code segmen, data segmen, start segmen, dan extra segmen. Oke. Nah, nanti kita akan bahas fungsinya untuk apa ya secara detail lagi ya. Nah, terus ada juga yang general register ini terdiri dari 2, yaitu data register. Data register itu bisa dibagi menjadi 2 ya, karena fungsinya kadang-kadang beda-beda ya. Jadi ini dinamakan akumulator, di sini base, di sini count, yang ini data. Ini penamaan aja ya. Nah, tapi kita bisa akses dia nanti dengan bahasa asli dengan menulis AX gitu umpamanya, BX dan seterusnya. Ini namanya general purpose register. Oke. Dan juga ada 2 pointer dan index register ya, dan ada yang namanya status register. Oke. Nah, yang pointer dan index itu tentunya namanya stack pointer, base pointer, source index, destination index. Oke. Nah, itu penamaan aja dulu ya, nanti gimana caranya pakai itu nanti belakangan ya Nah, dan ada status register. Dan status register ini sebenarnya dia ada 16 bit juga ya, cuma hanya dipakai 9 bit. Ya. Bit yang lainnya di set 0. Oke? Jadi itu namanya status register. Karena untuk status kita hanya perlu 9 bit. Nah, ingat untuk komen, untuk data dan seterusnya ya, itu adalah 16 bit. Ya, tetapi untuk memori ya itu nanti ada 20 bit. 20 bit memori itu biasanya dihasilkan dari 2 register ya. Nanti kita akan lihat caranya gimana mengakses memori ya. Nah, untuk data memori untuk yang 8088 dan 086 itu adalah ada 1 megabyte. Ini artinya 1 juta byte. Ya. Dan kamu harus bisa cek bahwa kalau memorinya itu ada 20 bit, ini korespondensi dengan 1 megabyte. Oke, jadi ini contohnya saya gambar di sini. Memori fisiknya ya. Jadi di sini ada memori fisiknya. Setiap memori ini ada 8 bit ya. Ini ada 8 bit atau 1 byte. Oke, jadi ini 1 byte. Nah, kalau kita bisa mengakses memorinya dengan 20 bit, jadi ini 1 heksadesimal ya. Kalau heksadesimal itu ada 4 bit. Jadi ini ada 4 bit, ada 4 bit, ada 4 bit, ada 4 bit. Oke, jadi kalau kita buat angka dengan 20 bit atau 5 heksadesimal ya, angka maksimum yang akan kita buat tentunya FF. Ya. Jadi kita akan tulis berapa sih besarnya FF itu ya. Jadi FF. Jadi ini 16 basisnya. Oke. Nah, ini sama dengan kalau kita ubah ke desimal. Jadi F ini adalah berapa? 16 ya. Sorry, F itu 15 ya. Jadi 15 dikali 10 pangkat 16 pangkat. Di sini pangkat 0, 1 2 3 4 ya. Ditambah 15 dikali 16 pangkat 3 ditambah 15 dikali
16 pangkat 2 ya, di sini ya. Ditambah 15 dikali 16 pangkat 1 tambah 15 dikali 16 pangkat 0. Oke. Jadi kamu coba hitung sendiri, ini akan menghasilkan sekitar nilainya lebih besar sedikit ya dari 1 juta ya. Jadi itu namanya 1 megabyte. Oke. Jadi ingat, ini isinya lain ya, isinya ini 8 bit. Oke. Jadi ini memori fisiknya, tetapi alamatnya ini 0, yang ini 2 umpamanya, yang ini FFFD dan seterusnya ya. Jadi ini adalah addressnya. Jadi ini isinya di sini. Isinya ada 8 bit aja ya. Ini addressnya. Ya, jadi addressnya bisa mencapai 1 megabyte. Oke, jadi saya harap itu jelas ya. Jadi perbedaan antara isinya dan addressnya. Ini datanya di dalam sini isinya ya. Datanya kita di dalam sini, ini addressnya. Nah, tentunya mikroprosesor ini bisa handle data yang 1 byte ya atau 8 bit. Ya, 1 byte atau 8 bit ya. Jadi saya tulis lagi sini. 1 byte itu 8 bit ya. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa mikroprosesor ini bisa menghandle data yang 16 bit ya. Data 16 bit itu namanya word ya. Word. Ya. Jadi namanya word. Ia adalah 22 byte ya. Nah, word itu tentunya dia harus menempati 2 memori fisik, 2 bytes ya. Jadi ini pokoknya memori fisiknya ada 8 bit atau 1 byte ya. Dia membutuhkan 2 tempat ya, karena dia 16 bit ya. Nah, cara sistemnya membaca, dia akan membaca yang namanya most significant bytes. Itu artinya byte yang bernilai besar itu akan ditempatkan pada address yang lebih besar atau alamat yang lebih besar ya. Sedangkan byte yang lebih kecil nilainya akan ditempatkan di alamat yang lebih rendah. Oke. Jadi ini contoh, ini ada alamat ya, ini ada memori fisiknya tetapi kita tulis dalam bentuk binary. Ini ada memori fisiknya juga, tapi kita tulis dalam bentuk heksadesimal. Ya. Jadi alamatnya yang paling besar ya 00725. Ini alamat yang kecil, yang least, yang lower address ya, lower address yang 24, yang besaran 25. Ya. Isinya adalah 01010101. Sehingga kalau kita ubah ke heksadesimal ini adalah 55. Oke. Dan yang di alamat yang lebih rendah itu isinya 00000010. Jadi ini dibacanya 02 dalam heksadesimal. Oke. Jadi ini akan dibaca, nanti wordnya akan dibaca 5502. Ya, ingat yang dibaca dari atas ya, dari yang lebih besar 5502, bukan 0255. Oke, jadi saya tulis bukan 0255. Jadi ini salah. Oke. Itu biar jelas ya. Jadi dibaca dari yang lebih besar alamatnya. Oke. Nah, ada penamaan juga nanti di sistem ya. Ada namanya align word ya. Align word ya, yang ini. Dan misalign word ya, misalign word. Nah, align word itu apabila alamatnya itu alamat yang paling kecil ya. Alamat yang paling kecil itu genap. Itu namanya align word ya. Tapi kalau sistemnya memakai misalign word, itu nanti alamatnya yang paling kecil itu bernilai ganjil. Ya, seperti tadi contohnya yang ini ya. Jadi ini alamat yang paling kecil adalah yang genap, karena 4 ya. Karena dia genap, maka word yang di sini namanya align word. Tapi kalau dia mulai di 25 ya, nanti ada berakhir di 26 alamatnya ya, itu namanya misalign word.
Oke. Nah, sistem ini juga bisa menghandle yang namanya double word ya, untuk jenis datanya nanti namanya double word. Double word itu namanya terdiri dari 4 bytes tentunya ya. Dia terdiri dari 2 word ya. Jadi sama sistemnya, dimana nanti yang alamat yang paling besar itu selalu menunjukkan angka byte yang signifikan yang paling besar ya. Contohnya ini alamatnya di 0007 ya. Ini isinya yang ini ya, tentunya kita ubah ke 3B umpamanya ya. Ini dia hexadesimalnya, ini yang binarinya ya. Sehingga kalau kita baca, ini kita baca dari yang atas. 3B 4C 0065. Jadi double wordnya nanti kita baca 3B 4C 0065, bukan dari yang bawah. Oke. Nah, sistemnya sama juga, nanti juga ada yang namanya align double word ya, tapi kita cukup untuk yang word aja dulu ya, align double word ya. Oke, jadi seperti itu untuk tipe datanya ya. Nanti kita akan bedah lebih dalam lagi tentang fungsi dan arti dari setiap segmen, setiap register yang tadi ya, yang ini. Untuk kuliah berikutnya ya, kita akan bedah lagi apa sih fungsinya ini. Oke, nah itu untuk kuliah kita yang kedua ya. Nah, saya akan kasih tugas yang pertama ya. Tugasnya adalah seperti ini ya. Sebutkan 2 bagian utama dari mikroprosesor 8086 ya, dan jelaskan fungsinya ya. Tolong ini ditulis tangan boleh, ketik boleh ya, nanti dikirim ke email saya yang ini. Oke. Segitu aja ya. Sampai ketemu pada video yang berikutnya.